Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik kita ketemu lagi di tatap muka yang ke 14 ya. Ya, 14. Topiknya hari ini adalah mengenai hutang. Ya, oke. Oke, baik. Berbicara mengenai hutang ya, eee di dalam membebani yang namanya beban operasi ya dan investasi begitu ya, suatu perusahaan itu, tidak selalu memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan rencananya, gitu ya. Memang, perusahaan bisa memperoleh dana gitu ya dari setoran modal pemilik perusahaan itu sendiri gitu. Cuma ketika setoran modal dari pemilik perusahaan itu tidak cukup untuk membebani gitu ya, maksudnya membiayai seluruh aktivitas yang ada di perusahaan, maka perusahaan itu, apa namanya, kalau cukup ya tidak butuh gitu dana tambahan dari luar begitu. Tetapi ketika, dana dari pemilik perusahaan itu tidak cukup, maka, dibutuhkan sumber dana lain kan begitu ya, selain dari pemilik perusahaan. Nah, sumber dana, perusahaan selain dari pemilik itu adalah namanya hutang, ya. Jadi hutang perusahaan itu dapat berupa hutang usaha maupun hutang bank gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hutang itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang, jasa atau barang gitu ya di masa mendatang kepada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu. Oke. Nah, untuk dikelompokkan sebagai hutang begitu ya. Nah, artinya gini, tidak semua bentuk kewajiban itu merupakan hutang bagi setiap perusahaan. Maka dari itu, eee, untuk dapat dikelompokkan sebagai hutang ya, sebuah kewajiban itu harus memiliki beberapa kriteria begitu. Yang pertama itu adalah jumlah nominalnya jelas ya. Nah, di sini maksudnya apa, ya berarti hutang tidak dapat didasarkan pada taksiran besarnya kewajiban yang harus dibayar di masa mendatang, begitu ya. Eee, jadi jumlah nominalnya itu jelas gitu, tidak ditaksir-taksir begitu ya, oke. Nah, yang kedua, pihak, penerimanya jelas ya, di sini maksudnya adalah pihak penerima uang atau barang atau jasa yang akan diberikan, oleh perusahaan di masa mendatang itu harus diketahui dengan pasti, ya. Kewajiban yang tidak diketahui pihak penerimanya seperti garansi purna jual itu tidak dapat dikelompokkan sebagai hutang, ya, begitu. Jadi pihak penerimanya jelas. Oke, lalu, kriteria yang ketiga adalah berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu, ya. Nah, hutang itu tadi timbul akibat transaksi dan kesepakatan yang legal, ya, yang telah terjadi. Bukan karena suatu niat baik atau suatu kewajiban sosial, bukan. Jadi, itu timbul karena ada transaksi dan kesepakatan yang legal. Jadi, ketika suatu, kewajiban itu ingin dikatakan sebagai hutang begitu, harus memiliki 3 kriteria ini, begitu. Dan hutang dicatat dan diakui sebesar nilai jatuh temponya, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan kepada kreditor pada tanggal yang telah disepakati. Nah, bunga yang mengikuti hutang itu harus diakui sebagai beban bunga, ya beban bunga tahun berjalan, bukan ditambahkan pada nominal hutang, ya beban bunga, oke. Nah itu, berbicara mengenai, hutang dan pencatatannya, oke. Nah lalu kita, sekarang berbicara mengenai, pengelompokan hutang, ya. Nah, hutang itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, hutang berdasarkan kategori yang diciptakan, ya. Ini berdasarkan kategori yang diciptakan ya. Yang pertama sekali kita bisa melihat, berdasarkan jenis aktivitas ya, aktivitas transaksi yang menjadi penyebab munculnya hutang. Ya, maka hutang itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian begitu ya. Yang pertama itu hutang usaha, ya hutang usaha.
Hutang usaha itu apa? Ya, hutang usaha itu adalah hutang yang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan. Misalnya, ya, perusahaan itu membeli, persediaan barang dagang, ya barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Nah, itu akan menghasilkan hutang bagi perusahaan, ya. Nanti pencatatan hutang itu biasanya ada notanya atau kwitansinya atau fakturnya, begitu. Nah, di sini ada contoh di buku kita, ya dikatakan bahwa PT Domino ini adalah distributor VCD, ya pada tanggal 19 Mei 2006. Dia itu membeli 100 unit VCD dengan harga 300.000 per unit. Nah nanti, atas transaksi itu si PT ini diberi kesempatan, untuk membayar hutangnya dalam tempo 45 hari ke depannya dengan credit terms-nya 2/20 N/45. Nah pada tanggal 5 Juni si PT ini melunasi hutangnya dan yang pasti dia memperoleh, apa namanya, Eee, memperoleh, potongan ya, potongan tunai ya, sebesar, 2% begitu ya. Nah jadi, jurnal yang dibuat seperti apa? Oke kita lihat. Nah pada saat tanggal 19 Mei ketika ada transaksi itu, maka kita mencatat sebagai pembelian pada hutang. Ya, sebesar 30 juta karena tadi 100 unit dikali 300.000. Lalu ketika pada saat pelunasan tanggal 5 Juni, tadi dikatakan bahwa dia mendapat potongan 2% ya, berarti potongannya itu 2% dari 30.600.000. Maka nanti ya jurnalnya seperti apa? Hutang usaha 30 juta pada kas ya 29.400.000 dan potongan tunainya 600.000. Nah, jadi yang dibayarkan si perusahaan itu adalah 29.400.000. 600-nya itu adalah, potongan tunai yang ia dapatkan karena dia mampu melunasi hutangnya itu kurang dari ya, kurang dari, apa namanya, kurang dari yang disepakati tadi credit terms-nya itu, 2/20 N/45 begitu ya. Kurang dari 20 hari dia mampu melunasi hutangnya itu. Maka, sebagai apa namanya ya, sebagai timbal balik lah ya, seperti itu kan. Eee, Dia mendapatkan ya, yang telah disepakati ya credit terms-nya itu mendapatkan potongan tunai sebesar 2% dari nominal hutangnya. Itu yang pertama hutang usaha ya berdasarkan aktivitas transaksi, maka muncullah hutang ini kan begitu ya. Nah ada yang kedua ya, yang kedua itu adalah hutang bank, ya hutang bank. Nah, hutang bank ini adalah hutang yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman bank kepada perusahaan. Jadi, perusahaan meminjam sejumlah dana begitu kepada bank, ya. Nah, hutang bank ini biasanya mencakup persyaratan pembayaran, ya. Di dalamnya itu ada persyaratan pembayaran seperti apa, jangka waktu pinjamannya seperti apa, dan bunga yang dibebankan itu pun seperti apa, ya. Nah, misalnya, tanggal 1 April si PT tadi itu memperoleh, kredit, ya, sebesar 500 juta dari bank, ya, dari bank. Dan ini jangka waktunya selama 2 tahun. Nah, bunganya itu ditetapkan tuh 24% per tahun. Ya, nanti di mana bunga itu dibayarkan setiap awal bulan ya, bunganya itu dibayarkan setiap awal bulan. Nah, bagaimana transaksi yang akan, dibuat begitu ya, eee, ketika kita, melihat contohnya ini tadi ya. Ya maka ketika pada tanggal 1 April ketika, perusahaan menerima apa namanya, sejumlah dana dari bank, maka jurnal yang dibuat adalah kas pada hutang bank senilai 500 juta. Nah pada saat pembayaran bunga yang katanya tadi setiap awal bulan, bunganya dibayar, hanya bunga, yaitu, bunganya itu sebesar 10 juta ya, 10 juta. Itu ada di buku kita itu salah ya, salah ketik mungkin ya. Jadi 10 juta itu dari mana, Bu? Ya,
kita bisa, melihat ya, 24% per tahun, ya. Dari sini kita bisa hitung berapa sebenarnya per bulannya, kan tinggal dibagi 12, lalu kita kalikan itu dengan, nominal, ya, nominal hutangnya, maka dapatlah nanti itu 10 juta. Jadi kita buat ya jurnalnya beban bunga pada kas sebesar 10 juta itu beban bunga ya. Lalu yang ketiga ada wesel bayar. Wesel bayar ini adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis kepada pihak kreditor untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang dalam jumlah yang telah disepakati beserta bunga yang telah ditentukan. Nah, ada di sini contohnya ya. Tanggal 1 Februari PT Domino ini mengeluarkan wesel bayar ya sebesar 300 juta dengan tingkat bunga 36% per tahun. Ya bunganya itu dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Nah, wesel bayar ini jatuh temponya pada tanggal 1 Juni 2006. Maka jurnal yang perlu dibuat ya pada saat, eee, yang berhubungan dengan transaksi ini ya kita lihat pada tanggal 1 Februari ketika, eee PT ini mengeluarkan wesel bayar gitu ya, kas pada wesel bayar nilainya 300.000. Nah ketika pada saat pelunasan ya kan, pada saat jatuh tempo 1 Juni maka jurnal yang dibutuhkan adalah beban bunga, ingat ya karena tadi katanya bunga dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Beban bunga 36 juta itu dari mana ya, kita lihat itu hanya 4 bulan wesel bayarnya ya. Hanya 4 bulan. Itu dari mana kita dapat, Bu? Ya hitung saja Februari sampai Juni. Cara mencarinya nanti berapa persen, ya tinggal ini 36% dibagi 12. Kita cari dulu berapa per bulannya, baru nanti kali 4, lalu kita kalikan sama 300 juta. Maka dapatlah dia 36 juta rupiah, ya. Jadi beban bunga 36 juta, wesel bayarnya 300 juta itu nominalnya tadi, pada kas sebesar 336 juta rupiah. Nah, itu untuk wesel bayar. Lalu ada namanya obligasi, ya. Nah, obligasi ya, obligasi ini apa? Adalah surat hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang berisi kesediaan untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang beserta bunga yang sudah dijanjikan. Nah, itu obligasi. Lalu hutang dividen, ya, hutang dividen. Nah, hutang dividen ini adalah kewajiban perusahaan kepada para pemegang sahamnya untuk membayar di masa mendatang dalam berbagai bentuk, baik kas ataupun surat berharga kembali atau saham kembali begitu ya. Nah, itu hutang dividen begitu ya. Perusahaan, berhutang gitu ya. Memiliki kewajiban kepada para pemegang saham. Lalu ada yang keenam itu hutang pajak ya, ini kewajiban yang timbul akibat perusahaan belum membayar pajak yang dikenakan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Misalnya apa, PPN atau PPH dan lain sebagainya. Nah di sini ada, PPN ya contohnya kita lihat. Ya si PT Domino ini kan tadi, perusahaan di CVCD. Jadi dia menjual 50 unit VCD player dengan harga 400.000 per unit. Nah, atas penjualannya itu, konsumennya dibebani PPN 10% dari harga barang. Oke, maka, jurnal yang perlu dibuat seperti apa? Pada tanggal 12 Mei itu ya, kasnya 22 juta ya kan, ya, penjualannya itu 20 juta dan 2 jutanya lagi itu adalah hutang PPN ya, hutang pajak ya, hutang pajak si perusahaan. Oke. Nah itu, berdasarkan aktivitas ya, transaksi, maka hutang itu muncul. Nah ketika kita melihat ya, berdasarkan jangka waktu jatuh temponya gitu ya, hutang ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Apa itu? Yang pertama hutang jangka pendek. Nah ini, hutang yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun gitu, ya. Yang termasuk dalam hutang jangka pendek ini apa-apa aja, Bu. Hutang dagang, dividen, ya. Nah ini pokoknya
hutang hutang yang sifatnya itu jatuh temponya itu 1 tahun begitu. Nah, lalu ada hutang jangka panjang. Nah, ini adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau, eee, 1 periode akuntansi, ya. Nah, ini jatuh temponya itu bisa terjadi dalam 1,5 tahun atau 2 tahun, 5 tahun atau lebih dari itu. Nah, misalnya apa, wesel bayar, obligasi, dan lain sebagainya. Pokoknya ini lebih dari 1 tahun, itu kinya ya. Nah, hutang jangka panjang ini biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk membeli aktiva tetap si perusahaan, gitu ya, itu. Lalu, bisa juga ini timbul karena ingin, eee, menaikkan jumlah modal kerja permanen. Nah, atau juga bisa ini timbul karena si perusahaan ingin, eee, membeli perusahaan lain begitu. Nah, atau ini bisa timbul karena, perusahaan ingin melunasi hutang-hutangnya yang lain. Nah, begitu. Jadi banyak banyak alasan kenapa ini bisa timbul. Oke, baik. Nah, kita, berbicara mengenai obligasi ya dan pencatatannya. Oke. Nah, apabila, perusahaan itu membutuhkan tambahan modal kerja begitu, tetapi tidak bisa melakukan emisi saham baru ya, maka untuk, memenuhi tambahan modal kerja tadi, maka si perusahaan itu dapat melakukan sebuah cara, yaitu dengan cara mencari hutang jangka panjang, ya kan. Nah, jika perusahaan itu kesulitan ya, mencari hutang jangka panjang dalam, jumlah besar dari satu sumber ya, maka perusahaan itu dapat mengeluarkan obligasi ya. Obligasi ini juga akan dapat dijual ya, bila reputasi perusahaannya penerbit obligasi ini cukup baik dan dipandang, akan tetap berdiri selama jangka waktu beredarnya obligasi ini, begitu ya. Nah, harga obligasi ini ya, harga jual obligasi ini, itu tergantung pada tingkat bunga yang diberikan ya. Semakin besar tingkat bunganya, harga jual obligasi pun itu akan semakin tinggi. Dan sebaliknya ya, semakin rendah tingkat bunga, obligasi, maka harga jualnya pun akan semakin rendah, gitu ya. Obligasi nanti, yang akan dikeluarkan ini ya, dicatat dalam akun sebesar nilai nominalnya yang tertera pada obligasi itu. Jika harga jual obligasi itu tidak sama dengan nilai nominalnya ya, selisihnya akan dicatat tersendiri sebagai agio atau disagio. Ya, ini nggak asing lagi ya. Agio disagio obligasi. Nah, bila obligasi itu dijual di atas nominalnya, maka itu dinamakan agio obligasi. Tetapi jika harga jualnya itu di bawah, maka itu selisihnya itu nanti akan dicatat sebagai disagio. Paham ya? Nah, agio atau disagio ini merupakan penyesuaian terhadap tarif bunga nominal karena tarif bunga obligasi itu tidak sama dengan tingkat bunga di pasaran. Nah, dengan kata lain nanti agio ataupun disagio obligasi ini merupakan kapitalisasi dari perbedaan tarif bunga obligasi dengan tingkat bunga tingkat bunga umum selama umur obligasi. Nah, apabila nanti ketika dalam penjualan obligasi itu timbul disagio, maka disagio ini akan ditambahkan pada beban bunga ya, yang akan dibayarkan selama umur obligasi. Nanti itu akan, eee, akun disagio obligasi itu akan berada di sisi kredit ya. Nah, apabila penjualan obligasi itu menimbulkan agio, maka itu merupakan pengurangan ya. Nanti itu merupakan pengurangan terhadap beban bunga yang dibayar selama, umur obligasi itu. Nanti beban bunga obligasinya itu, akan dikredit posisinya, gitu ya. Nah, jadi penyesuaian terhadap bunga tersebut dilakukan melalui mekanisme amortisasi, ya, amortisasi agio ataupun amortisasi disagio obligasi, ya. Mungkin, sedikit bingung, ya ini langsung saja, ke contoh ya biar nggak bingung. Nah, di buku kita itu ada contoh ya. Katanya pada tanggal 2 Januari PT ya, sebuah PT menerbitkan dan menjual 20 lembar obligasi.
Nilai per lembarnya berapa? 100 juta. Nah, bunganya 24% per tahun, ya. Ini nanti, dijual dengan kurs 105, ya, kursnya 105. Obligasi itu akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2008. Nah, ini, akan, membayarkan bunganya itu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Berarti ini umurnya sekitar 2 tahun ya. Nah, umur obligasi ini sekitar 2 tahun. Nah, jadi lalu ini pembayaran bunganya itu per 6 bulan ya, 30 Juni sama 31 Januari. Lalu seperti apa, ya kan, seperti apa jurnal yang akan kita buat berkaitan dengan transaksi ini, begitu ya. Nah, kita lihat pada tanggal 2 Januari ya, itu kita akan menjurnal kas 2,1 M ya pada obligasi 2 M dan agionya 100 100 juta ya. Nah, ini gimana nih Bu perhitungannya? Perhatikan ya, kan obligasi itu dijual, dengan harganya itu, kursnya itu 105 kan begitu ya. Nah, obligasi itu nominalnya itu adalah dua M, begitu 2 M. Nah, obligasi ini ya, yang terjual dengan kurs 105 itu, berarti kita bisa, membuat nilai penjualannya itu bagaimana, 2 M ya dikali 105%. Ya karena tadi dia terjual kursnya itu 105 begitu ya. Nah, maka dapatlah hasilnya itu 2,1 M. Nah, itulah. Dan di situ tercipta ya, tercipta agio. Ingat tadi agio apa? Selisihnya itu apabila harga jualnya itu lebih tinggi, ya harga jual lebih harga jual tuh di atas nilai nominalnya. Timbullah agio di situ. Nah, ini dia. Ya begitu. Itu untuk ketika pada saat, penjualan, obligasi itu. Oke, lalu kita lihat pada saat, pembayaran bunga ya, periode pertama dan periode kedua ya. Oke, di situ pada tanggal 30 Juni ya, dilihat ya, kita lihat bahwa jurnal yang dibuat adalah beban bunga pada kas nilainya 240 juta dan pada 31 Desember itu dibayar lagi beban bunga 240 juta pada kas 240 juta dan lalu kita buat agio obligasi pada beban bunga 50 juta ya. Ini bagaimana penjelasannya, Bu? Oke, perhatikan ya. Tadi ya dari hasil penjualan obligasi ini kan tercipta agio ya sebesar 100 juta. Nah, ini ya tadi ingat ya, ini akan diamortisasi ya. Kan katanya tadi saya katakan tadi bahwa penyesuaian terhadap bunga itu dilakukan melalui mekanisme amortisasi. Maka agio ini akan diamortisasi secara garis lurus ya, secara garis lurus. Oke, diamortisasi dia secara garis lurus ya. Berarti umurnya tadi berapa? 2 tahun, 100 juta dibagi 2 tahun. Ya, berarti 50 juta lah amortisasinya per tahun. Atau ketika kita ingin, membebankan kepada tiap periode setiap kali, membayar bunga, begitu berarti dibagi 4 lagi. Enggak, sorry. Ya kan, per tahunnya, 50 juta ya. Bukan dibagi 4 tetapi dibagi 2 kan 2 kali ya pembayaran bunga ya pada tanggal 30 Juni sama 31 Desember dibagi 2. Maka dapatlah 25 juta per periode ya. Nah, per periode. Makanya, eee bebannya ini ya, ingat ya beban bunga tetap, akan kita bayarkan ya pada saat 30 Juni ini ya, 240 juta ini dari mana? 24% ya, 24% tadi bunganya. Ya dikali 2 M ya, 24% tadi,
bunganya ini ya, 24%. Oke? Oke. Lalu, kita lanjut, mmm, ketika ya, ketika kita perhatikan di sini, ya ini tadi dia, ya bahwa agionya itu di sini dicatat ini per tahun untuk tahun 2006 ya, 50 juta, oke. Nah, lalu ini yang saya katakan tadi, ya ketika sudah, dibayarkan begitu ya, apa namanya, beban bunga itu begitu ya dibayarkan gitu loh ya. Jadi agio itu pun diamortisasi, ingat ya, agio itu pun diamortisasi, begitu. Jadi nanti amortisasi agio itu akan berakibat terhadap efektivitas pembayaran bunga. Ya, pembayaran bunga yang dilakukan selama empat empat kali, ya, 4 kali, oke. Nah, jadi akan kelihatan bunga yang dibayarkan, setiap, periodenya kan tadi umurnya dua dua tahun ya. Nah, jadi, setiap kali 1 tahun itu membayarnya itu dua dua kali ya per 6 bulan, begitu ya. Nah, jadi, kita bisa lihat begitu, kita bisa lihat, bahwa di sini, eee, di sini kita bisa lihat bahwa, akan kelihatan bunga yang dibayar per periodenya itu, dia itu sebesar Rp240 juta, ya. Nah, itu dari mana Ibu? Ya itu bunganya tadi kan 24% ya per tahun, ya. Ingat 24% per tahun, dicari dulu kan bahwa itu per 6 bulan yang dibayar. Maka untuk, mencarinya ya kita tinggal, dibagikan aja begitu ya, dibagikan bahwa, eee, nanti akan dapat berapa per bulannya sebenarnya, begitu ya. Nah, lalu nanti dikalikan sama nilai nominal obligasinya itu, begitu ya. Oke, baik, lalu ya itu. Nah, lalu kita lihat di situ ada amortisasi agio. Per tahun dia berapa? 50 juta. Berarti kalau per periode dibagi 2, 25 juta. Jadi bunga efektifnya itu berapa Ibu? 215 juta. Ya 215 juta, 215 juta, 215 juta, 215 juta, 4 kali itu. Itu dari mana, Bu? Hasil pengurangan, ya hasil pengurangan dari, bunga dibayar yang 240 juta dikurang sama, 25 juta. Ingat tadi yang Ibu katakan bahwa ketika timbul agio maka efeknya itu akan menjadi, timbul adalah pengurangan terhadap beban bunga obligasi yang dibayarkan selama umur obligasi. Pengurangan. Jadi bunga yang efektif itu dibayar tuh sebenarnya sebesar ini, begitu. Jadi bisa dikatakan ini, makanya ada kata-kata seperti ini. Jadi walaupun pada tahun 2006, perusahaan harus membayar bunga itu sebesar 480 juta per tahun kan, itu karena 24% kan. Nah, jadi atau sebesar 240 juta per 6 bulan, tetapi ya, bunga tersebut akan dikurangi dengan amortisasi agionya, ya sebesar 50 juta per tahun atau sebesar 25 juta per 6 bulan. Sehingga nanti bunga efektif yang dibayarkan per tahunnya itu berapa? 430 juta atau 215 juta per 6 bulan, begitu ya. Ketika nanti timbul disagio ya, maka yang dibayarkan adalah itu, bunganya, nanti amortisasi disagionya itu akan menimbulkan, penambahan nanti ya, penambahan ya beban bunga yang akan dibayarkan selama umur obligasi. Oke baik, sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.